Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my video. Kenalkan, nama saya Destianti Sulistiawati. Saya dari kelas 3E Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang software WinGeom. Dan bagaimana sih cara pengaplikasian software WinGeom? Kalian penasaran? Stay tune video ini terus ya. Oke, let's get started. Oke teman-teman semua, jadi sekarang aku ingin menjelaskan apa sih software WinGeom itu. Nah, ini pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, pengertian dan sejarah software WinGeom. Yang kedua, kelebihan WinGeom. Yang ketiga, kekurangan WinGeom. Yang keempat, manfaat WinGeom. Dan yang terakhir, tools dari WinGeom. Nah, apa sih WinGeom itu? Program WinGeom merupakan salah satu perangkat lunak komputer matematika dinamik atau dynamic mathematics software untuk topik geometri. Program ini dapat digunakan untuk membantu pembelajaran geometri dan pemecahan masalah geometri. Program WinGeom merupakan program yang dapat diperoleh dan digunakan secara gratis atau totally freeware. Nah, kemudian sejarah WinGeom. Program WinGeom dibuat oleh Richard Paris. Program ini dijalankan under Windows. Secara umum ada dua versi WinGeom, yaitu yang dijalankan dengan Windows 3.1 atau versi compile terakhir yaitu pada 2 Agustus 2001 dan yang dijalankan dengan Windows 95-98-ME-2K-Vista atau versi compile terakhir tanggal 4 April 2008. Nah, program ini selalu diupdate fasilitas-fasilitasnya. Kemudian ini pengertian singkat tentang WinGeom. Program ini memuat program WinGeom 2 dimensi, yaitu untuk geometri dimensi 2 dan WinGeom 3 dimensi untuk geometri dimensi 3, dalam jendela yang terpisah. Untuk itu, di samping itu juga memuat program untuk geometri hiperbolis dan geometri bola. Fasilitas program WinGeom yang sudah cukup lengkap, baik untuk dimensi 2 maupun dimensi 3. Salah satu fasilitas yang menarik yang dimiliki program ini adalah fasilitas animasi yang begitu mudah. Misalnya, benda-benda di dimensi 3 dapat diputar sehingga visualisasinya akan nampak begitu jelas. Kemudian, ini adalah kelebihan dari aplikasi WinGeom. Yang pertama, mempermudah dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan geometri. Setelah dapat memahami konsep menggunakan aplikasi tersebut, akhirnya dapat mempermudah untuk jalan pintas atau cara cepat dalam menghitung suatu soal yang berhubungan tentang bab geometri. Yang kedua, kelebihan dari hasil menggunakan aplikasi WinGeom yaitu hasil perhitungan atau dalam bentuk gambar. Nanti kita dapat salin ke aplikasi lain, misalnya Microsoft Word. Kemudian, yang ketiga, menyajikan visualisasi objek geometri. Tetapi aplikasi WinGeom sendiri memiliki kekurangan. Yang pertama itu penjelasan secara manual menjadi kurang rinci atau detail. Apabila menghitung dengan menggunakan aplikasi WinGeom tersebut, mengaplikasikan ke bentuk cara manual itu akan lebih sulit. Kemudian, tampilan muka dan dari sisi pengoperasian itu sedikit agak rumit dibanding oleh software lain. Nah, ini adalah manfaat dari WinGeom. Yang pertama, mampu mengembangkan pemikiran dan ide-ide baru bagi siswa, mampu mengeksplorasi dan menganalisis objek-objek geometri dengan cara baru, memfasilitasi siswa dalam pemahaman geometri secara lebih lengkap dan real. Sekarang kita berpindah ke tools dan submenu dari WinGeom. Nah, di sini ada gambar dari jendela utama WinGeom dan dia memuat dua menu utama yaitu Window dan Help. Menu Window sendiri dia memuat beberapa submenu. Ada 2 dimensi, 3 dimensi, parabolic, spherical, Voronoi, gas, tessellation,
RGB demo, open list, use default, and exit. Nah, untuk 2 dimensi sendiri, dia fungsinya untuk membuka program WinGeom untuk geometri dimensi 2. Submenu 3 dimensi, dia membuka program WinGeom untuk geometri dimensi 3. Hiperbolik membuka program WinGeom untuk geometri hiperbolik. Spherical membuka program WinGeom untuk geometri bola. Voronoi membuka program WinGeom untuk diagram Voronoi. Glass membuka program WinGeom untuk memprediksikan macam-macam transformasi yang mungkin dengan menggunakan 2 buah segitiga. Kemudian Tessellation membuka program WinGeom untuk menampilkan macam-macam pengubinan dari bangun-bangun geometri dimensi 2. RGB demo membuka program WinGeom untuk simulasi pencampuran warna RGB. OpenLens itu untuk membuka file yang terakhir dibuka saat program dijalankan kembali. Use default itu untuk mengembalikan tampilan ke settingan awal, dan exit untuk keluar dari program WinGeom. Nah, ini adalah fasilitas program untuk WinGeom 2 dimensi. Nah, ini tuh merupakan tampilan dari seandainya kita memilih untuk menggunakan WinGeom 2 dimensi. Ini ada contohnya. Kemudian saya akan membahas sedikit menu yang ada di dimensi 2 tadi. Pertama ada menu file. Nah, menu file ini memuat beberapa submenu yang terkait dengan pengolahan file. Itu ada new, open, save as, print, format, select printer, copy to clipboard with back color, high resolution, save as meta file, image size, bitmap to clipboard, password, author, dan yang terakhir ada help. Untuk new sendiri, dia membuat file WinGeom 2 dimensi baru. Open membuka file yang tersimpan, save itu untuk menyimpan file WinGeom 2 dimensi yang sedang aktif, save as untuk menyimpan file yang aktif dengan nama baru, print untuk mencetak, format untuk memformat tampilan yang akan di-print, select printer untuk mengatur tampilan kertas yang akan di-print, dan option-option pada page setup. Kemudian copy to clipboard, mengcopy tampilan file WinGeom 2 dimensi yang sedang aktif dan menyimpannya dalam clipboard. With back color untuk mengcopy tampilan file WinGeom 2 dimensi yang sedang aktif dengan warna latar belakangnya. Kemudian ada high resolution untuk mengatur gambar dalam resolusi tinggi. Save as meta file untuk menyimpan gambar sebagai file EMV. Kemudian image size untuk menampilkan ukuran gambar yang kita inginkan. Bitmap to clipboard untuk mengcopy tampilan file WinGeom 2 dimensi yang sedang aktif sebagai file dalam format bitmap. Kemudian ada password untuk memberikan password pada file yang kita buat atau simpan, dan sebagai proteksi dalam beberapa pilihan. Terus author sendiri menampilkan keterangan nama pembuat file. Kemudian terakhir ada help, menampilkan informasi tentang keterangan menu file. Selanjutnya ada menu yang lain. Menu utama di WinGeom 2 dimensi ada menu point, yaitu menu point memuat submenu yang terkait dengan penyusunan dan pengolahan titik. Misalnya bagaimana melukis titik, meletakkan titik pada posisi yang kita inginkan, dan lain-lain. Kemudian ada menu line. Menu line memuat beberapa submenu tentang penyusunan dan pengolahan garis. Misalnya menggambar ruas garis, meletakkan ruas garis pada posisi yang kita inginkan, dan lain-lain. Kemudian ada menu circle. Menu circle memuat beberapa submenu tentang lingkaran. Menu circle dapat dijalankan jika ada lingkaran yang telah dibuat. Menu circle dapat digunakan untuk menambah bidang lengkung pada suatu bangun ruang. Kemudian ada menu unit. Menu unit ini memuat beberapa submenu untuk menampilkan bangun bidang datar tertentu. Misalnya menggambar segitiga, segi banyak dengan ukuran tertentu, dan lainnya. Kemudian ada transformation, yaitu menu trans memuat beberapa submenu perintah transformasi yang dapat kita lakukan pada bangun datar. Misalnya, kita merotasikan suatu segitiga dengan pusat rotasi tertentu. Itu bisa dan ada di menu transformation.
Oke, next. Ada menu utama lagi nih, yaitu ada menu edit, yaitu berisi submenu tentang pengeditan, penambahan atribut, dan pengaturan tertentu. Kemudian untuk menu measurement, itu untuk mencantumkan ukuran-ukuran tertentu yang dapat ditampilkan pada jendela WinGeom 2 dimensi. Kemudian ada BTNS, yaitu berisi submenu tentang buttons, yaitu menu untuk mengatur fungsi klik pada mouse. Kemudian ada menu view, yang berisi submenu tentang tampilan gambar yang kita buat. Kemudian ada anim, untuk menjalankan animasi yang telah dibuat. Dan ada outer, submenu tambahan yang berisi aksesoris tampilan. Sekarang kita berpindah ke fasilitas program WinGeom 3 dimensi. Nah, ini adalah tampilan dari WinGeom 3 dimensi. Hampir sama seperti yang 2 dimensi, tapi ada beberapa menu yang sedikit berbeda dan penggunaannya serta fungsinya itu ada yang berbeda. Untuk 3 dimensi, dia untuk membuat bangun ruang 3 dimensi. Nah, tadi ada beberapa menu utama dalam WinGeom 3 dimensi. Yang pertama itu ada poin. Menu poin memuat submenu yang terkait dengan penyusunan dan pengolahan titik. Misalnya bagaimana kita melukis titik, meletakkan titik pada posisi yang kita inginkan, dan lain-lain. Kemudian ada menu line atau linear. Itu memuat beberapa submenu tentang penyusunan dan pengolahan garis. Misalnya kita untuk menggambar ruas garis, dan kita juga bisa meletakkan ruas-ruas garis pada posisi yang kita inginkan, dan lain-lain. Yang ketiga ada menu curve. Nah, menu curve ini memuat beberapa submenu tentang bidang lengkung, dan menu curve dapat dijalankan jika ada titik-titik yang mungkin yang dibutuhkan untuk menggambar bidang lengkung. Menu curve dapat digunakan untuk menambah bidang lengkung pada suatu bangun ruang. Kemudian ada menu unit. Menu unit memuat beberapa submenu untuk menampilkan bangun tertentu. Misalnya menggambar kubus dengan ukuran tertentu, menggambar kerucut dengan ukuran tertentu, dan lain-lain. Kemudian ada menu transformation. Menu transformation ini memuat beberapa submenu perintah transformasi yang dapat kita lakukan, yaitu merotasikan suatu kubus dengan sumbu rotasi tertentu dan besar sudut tertentu. Kemudian kita bisa merotasikan salah satu sisi pada bangun ruang dan lainnya. Next, ini ada menu yang sama kayak di dimensi 2, yaitu ada edit, measurement, BTNS, view, anim, dan other. Mereka fungsinya sama dan isi di dalam submenunya juga sama. Nah, untuk pengaplikasiannya, kalian tetap ikutin terus video ini ya. Nanti saya akan mengaplikasikan atau bagaimana cara menjalankan software WinGeom. Oke teman-teman, sekarang adalah waktunya kita untuk
pengaplikasian WinGeom. Dan untuk kali ini aku yang pertama aku pengen mencontohkan bagaimana penggunaan aplikasi WinGeom yang 2 dimensi. Nah, pertama kan tadi kita klik window, kemudian muncul pilihan, kita pilih yang 2 dimensi, kemudian akan muncul window seperti kayak gini. Jadi kita maximize aja. Nah, di atas ini tuh menu utama yang ada di WinGeom 2 dimensi. Nah, ini tadi udah aku jelasin di PPT dan nanti ada di video ini juga. Nah, ini udah ada soal. Yang pertama, coba kita buat segitiga sama sisi. Caranya kita klik unit, kemudian kita pilih triangle, yaitu segitiga, kemudian kita, karena disuruh untuk membuat segitiga sama sisi, kita pilih pilihan yang ketiga, yaitu side, side, side. Karena kalau yang pertama itu angle, side, angle. Nah, kita pilih yang pilihan ketiga, dan untuk sisinya kita bebas naruh berapa aja. Tapi untuk kali ini aku pengen naruh sisinya itu 6. Nah, cepat banget dia langsung kebentuk sebuah segitiga sama sisi dengan panjang 6 cm. Kemudian, untuk soal yang kedua, buatlah 2 titik yang berada pada sisi segitiga. Nah, untuk titik kita bisa pilih menu point, kemudian sub menu on segment, yaitu pada sisi segitiganya. Kemudian aku pengen bikin titik di antara garis AB nih. Kita ketik aja AB, kemudian kita mark atau kita tandain. Nah, dia bakal muncul sebuah titik setengah dari garis AB. Gampang banget bukan? Kemudian kita buat satu titik lagi. Kita pilih point on segment. Kemudian buat garis BC. Kita juga buat satu buah titik setengah dari garis BC. Kita mark, kemudian close. Nah, ini langsung muncul sebuah titik di garis BC. Itu titik E. Nah, soal selanjutnya kita harus buatlah garis yang menghubungkan antara 2 titik tersebut. Nah, kita buat garis yang menghubungkan dari titik B ke E. Itu kita bisa pilih menu line, kemudian pilih submenu segmen. Nah, ini kita tinggal ketik aja nih, mana garis yang mau kita buat dari kedua titik tersebut. Kan tadi kita buatnya DE ya. Jadi tinggal kita ketik aja DE, kemudian oke. Nah, dia bakal kebentuk sebuah garis DE. Kemudian soal selanjutnya kita harus hitung panjang garis penghubung 2 titik tersebut. Nah, kita harus tahu nih berapa nih panjang DE. Cara gampangnya kita tinggal klik measurement. Kemudian kita tinggal taruh garisnya itu, garis DE. Tinggal kita enter, muncul deh. Dia panjangnya adalah 3 cm. Seperti itu. Terus di ujung sini juga udah ada tulisan panjangnya. Nah, kita juga bisa mencari panjang AC nih. Tinggal kita ketik AC, kemudian enter. Oh, langsung muncul panjang AC adalah 6. Ini sama seperti yang kita buat tadi di awal. Kita kan ngebuat segitiga sama sisi dengan panjangnya itu 6. Kemudian kita mencoba untuk membuat lingkaran di luar segitiga. Nah, caranya itu gimana? Gampang banget. Kalian tinggal pilih circle, kemudian circle, di mana ini akan membuat sebuah lingkaran di luar segitiga. Kita klik. Nah, ini segitiganya, segitiga ABC ya. Tinggal oke aja. Jadi deh, sebuah lingkaran di luar segitiga. Dan satu lagi, kita akan membuat sebuah lingkaran di dalam segitiga. Kita tinggal pilih in circle. Sama, segitiganya masih segitiga ABC. Oke? Nah, jadi gampang banget. Atau masih mau coba-coba? Kalian bisa coba dengan ngebuat
sebuah lingkaran di dalam segitiga EBD. Ayo kita coba buat ya. Pilih circle, in circle, segitiga EBD. Tinggal oke. Tuh, langsung kebentuk sebuah lingkaran di dalam segitiga EBD. Gampang banget kan teman-teman cara penggunaan Winium 2 dimensi? Habis ini kita lanjut ke Winium 3 dimensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan Winium di 3 dimensi ya. Nah, saya udah ada soal seperti ini. Diketahui sebuah balok ABCD EFGH dengan panjang balok 12 cm. Nah, di sini hitunglah. Yang pertama kita disuruh mencari panjang garis FC, yang kedua panjang garis GE, yang ketiga panjang garis BH, yang keempat sudut yang terbentuk oleh garis AB dan AE, yang kelima sudut yang terbentuk dari garis CD dan HC, dan yang keenam kita disuruh mencari sudut yang terbentuk oleh garis AB dan BD. Di sini udah ada tampilan Winiumnya dan 3 dimensi. Sebelumnya saya sudah membuat bentukan baloknya. Jadi di sini panjang baloknya itu 12 cm. Panjang baloknya itu 12 cm. Lebar baloknya 6 cm dan tinggi baloknya 4 cm. Tadi hanya dimisalkan aja karena yang diketahui itu cuman panjangnya 12 cm. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini A, B, C, D, dan E, F, G, H. Kita langsung ke soal yang pertama. Hitunglah panjang garis FC. Nah, baik di sini FC itu ada di sebelah kanan. Ini kita putar aja biar kalian langsung bisa lihat ya. Jadi untuk pembentukan panjang, ruas panjang, ini kita bisa pencet linear, kemudian segmen or face. Nah, di sini kita tinggal naruh ngehubungin titik mana yang akan dibuat sebuah garis. Di sini garisnya tadi disuruh untuk menghitung panjang FC, berarti kita membuat garis dulu, garis FC. Ini tinggal kita oke. Nah, di sini dia akan terbentuk garis FC. Ini ya, kelihatan ya. Kalau udah ada garisnya, sekarang kita tinggal hitung panjangnya. Ini pencet measurement. Di sini ada sebuah kotak. Nah, kita tinggal naruh ininya aja nih tadi, si garisnya. Yaitu tadi garis FC. Ini kita ketik FC, kemudian kita enter. Nah, di sini langsung ketahuan panjang garis FC itu berapa. Nih, 7,2110. Seperti itu. Terus, ini langsung ada di sini panjang dari garis FC. Kita lanjut soal kedua ya. Ternyata sangat mudah sekali kita menggunakan aplikasi Winium. Nah, yang kedua itu panjang garis GE. Nah, kita cari dulu GE mana nih? Ini titik G dan di sini ada titik E. Kita buat kayak tadi langkah seperti di cara pertama. Kita buat garisnya dulu. Linear, segmen or face, kemudian kita akan membuat garis GE. Kita ketik GE. Kemudian kita oke. Nah, di sini langsung ada garis yang terbentuk, yaitu garis GE. Ini bisa kalian lihat garisnya terbentuk. Ini dari bawah. Nah, jika sudah, kita akan menghitung panjang garis GE. Yaitu kita klik lagi measurement, kemudian kita akan mencari panjang GE. Ini tinggal kita ketik GE dan langsung kita enter. Nah, di sini langsung ketahuan. Garis GE itu panjangnya 13,41641. Ini dia pakai 5 angka di belakang koma ya. Nah, kita lanjut ke soal ketiga, yaitu panjang garis BH.
sama seperti sebelumnya lagi, kita akan membuat garisnya dulu nih. Garis BH itu di mana ya? Nah, ini ada B dan H di sini. Ini akan kita buat garis atau kita sambungkan. Kita pencet linear, segment or face, kemudian kita ketik BH. Kemudian oke. Nah, cepet banget ya teman-teman ternyata menggunakan Wingeo. Ini langsung ada garis BH, garis penghubung antara titik B dan titik H. Oke, kelihatan ya. Nah, jika sudah, kita akan mencari panjang garis BH. Caranya sama seperti tadi, pencet measurement, kemudian kita ketik garis BH. Kemudian kita enter. Nah, di sini langsung muncul angka dari panjang garis BH itu sendiri, yaitu 4,000. Nah, seperti itu. Gampang banget kan cara mencari panjang suatu garis di Wingeo 3 dimensi? Jadi, caranya lebih mudah jika kita menggunakan aplikasi Wingeo jika dibandingkan kita menulis secara manual. Nah, kalian kalau masih ingin meng-cross-check, kalian bisa cross-check sendiri. Apakah benar ini panjangnya tuh segini? Sebelumnya saya sendiri tadi sudah meng-cross-check dan jawabannya itu benar sama sesuai yang Wingeo tampilin. Begitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 itu sudut yang terbentuk oleh garis AB dan AE. Jadi kita akan mencari berapa besarnya sih sudut antara AB dan AE itu. Oke, di sini kita cari dulu titiknya, yaitu A, B, dan AE. Kalau kita udah tahu dia posisinya ada di mana, kita tinggal masukin aja nih teman-teman maksudnya sudut yang ingin kita cari. Kan kita disuruh mencari sudut antara AB dan AE ya. Berarti sama aja kita itu mencari sudut BAE atau EAB. Betul kan? Nah, kita klik measure, kemudian kita ketik aja tanda sudut. Nah, tanda sudut di sini itu pakai tanda kurang dari ya. Kurang dari yang di persamaan. Itu kita pakai sudut, terus kita tinggal kita ketikin aja sudut yang mau kita cari, yaitu BAE. Kalau udah tinggal kita enter. Nah, dia dapat nih. Jadi sudut BAE itu 90 derajat. Gitu. Gampang banget kan teman-teman ya? Gampang banget ini pakai Wingeo. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Sudut yang terbentuk oleh garis CD dan HC. Nah, kita cari nih. C, D, dan HC. Kita udah tahu garisnya yang mana, terus kita akan mencari sudut di antara dua garis itu. Berarti sama aja kita mencari sudut, kan tadi CD dan HC. Berarti sama aja kita cari sudut HCD. Oke? Kalau udah, kita tinggal klik measure lagi, pilihan menu measure, kemudian kita masukin lagi tanda sudut atau kurang dari, tinggal kita masukin sudut yang mau kita cari. A, C, dan D. A, C, D. Oke. Kalau udah tinggal kita enter. Nah, di sini langsung tahu nih. Sudutnya itu ketemu 18,43495 derajat. Seperti itu, teman-teman. Kalau udah kita langsung ke soal nomor 6. Soal yang terakhir, yaitu sudut yang terbentuk oleh garis AB dan BD. Kita cari dulu titiknya di mana. Ini ada di sini. A, B, dan B, D. Oke, berarti sama aja kita mencari sudut A, B, D. Kita pilih menu measure lagi, langsung kita ketikkan tanda sudut atau kurang dari sudut A, B, dan D. Oke, tinggal kita enter.
Nah, kita udah tahu nih, langsung muncul jawabannya sudutnya itu 26,5650 derajat. Nah, seperti itu teman-teman, gampang banget kan cara menggunakan Winium. Kita bisa kita bisa menjawab soal-soal seperti bangun ruang kayak gini, mencari sudut, menentukan panjang sebuah garis, itu bisa dengan Winium. Dengan berapa kali klik sama ketik aja tanpa kita harus susah-susah menghitung manual. Nah, jadi gimana? Sangat mudah bukan penggunaan aplikasi WinGeob? Sekian video saya kali ini, semoga apa yang saya jelaskan dan yang saya paparkan dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Hey, keep me where the light is, keep me where the bright is. Two left feet, can you show me where the right is? I've been on a long